Sukor Sekuritas, stronger together. Satu kali lagi, Sukor Sekuritas, stronger together. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya serahkan acaranya kepada Pak Bernardus Wijaya. Saya persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Makassar apa kabar? Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai, biar kita semangat ya. Habis makan siang pasti pada ngantuk. Kita Sukor Sekuritas, stronger together. Sukor Sekuritas, stronger together. Sukor Sekuritas, stronger together. Tepuk tangan buat kita semua. Dan saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita masih kumpul di sini. Kita bakal lebih santai, di mana kita akan membahas mengenai update market dan kira-kira strategi apa yang kita pakai sampai penghujung tahun 2022 untuk mendulang cuan. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih, teman-teman yang di sini ikut webinar atau IG Live saya, Halloween Strategi, ada nggak di sini? Ada yang ikut Halloween Strategi? Nggak ada ya? Oke, jadi teman-teman nih sayang nih, kita yang Halloween Strategi udah cuan lebih dari 10% dari saham-saham perbankan. Tepuk tangan buat Halloween Strategi. Dan Halloween Strategi ini merupakan strategi yang dimulai di Amerika Serikat sana, tapi kami dari Sukor Sekuritas mengadopsinya untuk market Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Halloween Strategi? Kenapa Halloween Strategi ini cukup akurat untuk kita pakai? Dan bagaimana modifikasinya untuk pasar Indonesia? Dan hari ini saya akan bahas di presentasi hari ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Halloween Strategi, saya ingin refresh lagi kepada teman-teman sekalian di Makassar. Jadi kita Sukor Sekuritas ini merupakan community driven securities company. Artinya apa? Kita ini securities company yang berbasis komunitas. Kita ingin empower setiap member kita, setiap anggota komunitas kita untuk memiliki 3M+1D yang menjadi North Star dari komunitas kita. Artinya apa? 3M+1D. Yang pertama, M adalah mindset. Kita sebagai seorang cuan troopers, sebagai seorang investor, kita harus memiliki mindset berfokus kepada keuntungan jangka panjang instead of keuntungan jangka pendek. Kemudian kita harus mau belajar terus, upgrade diri kita. Karena ilmu di pasar modal itu merupakan ilmu yang dinamik, bukan statis. Kita harus terus mengikuti perkembangan pasar, perkembangan zaman. Contohnya apa? Contohnya, pasar modal saat ini kita jauh lebih fluktuatif dibandingkan 5 tahun lalu. Kenapa? Kontribusi retail di pasar modal kita sekarang besar banget. And that's why kita harus bisa menyesuaikan strategi trading yang kita lakukan. Nah, selain mindset, M yang kedua apa? Biar membentuk 3M+1D. M yang kedua adalah metode. Di metode ini tentu saja nanti teman-teman dari Sukor Makassar, Bollinger Cafe, dan teman-teman komunitas di sini akan terus membahas mengenai fundamental analysis. Di mana kita mempelajari mengenai makroekonomi. Gimana kondisi ekonomi makro itu mempengaruhi sektor-sektor atau industri-industri di negara tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai sektoral, kita pilih saham-saham apa yang menarik berdasarkan fundamental analysis. Kita lihat rasio-rasionya, price to earning ratio, price to book value, kita bandingkan pertumbuhan earningsnya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan dibahas lebih detail dengan sesi training nanti bakal ada ya ke depannya ya, sama Sukor Makassar akan berkelanjutan terus, dan juga follow Instagram Sukor Sekuritas untuk join training-training kita. Dan untuk entry dan exit kita nanti akan disupport atau dibantu dengan namanya technical analysis. Jadi kapan kita beli, kapan kita jual akan dibantu oleh technical analysis. Itu metode yang kedua. Kemudian yang ketiga, M-nya apa? Money management. Kita sebagai seorang investor harus diversifikasi portofolio kita. Jangan sampai kita all in di satu saham, bahkan pakai margin. Kenapa? We cannot predict the market. Kita cuma bisa istilahnya memforecast ke depannya gimana, tapi belum tentu akurat.
winning rate 60-70% berdasarkan buku The Trade like Jesse Livermore itu udah cukup baik. That's why kita sebagai seorang trader itu ada namanya pembatasan risiko, stop loss, dan area take profit. Gak ada yang namanya kepastian, pasti cuan, gak ada. Kalau pasti cuan itu namanya gombal doang, janji palsu. That's why diversifikasi portofolio itu penting. Kalau saya pribadi, saya diversifikasi ke 5 saham di sektor-sektor yang berbeda di portofolio saya yang untuk swingnya. Ini ada portofolio invest dan portofolio swing. Nah, kemudian dari 5 saham ini, porsinya sebaiknya kita sama besar. Dan tentu saja kita harus disiplin dengan trading plan kita. Nah, makanya yang belakang adalah namanya D, disiplin. Sehingga saya ingin ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa 3M+1D adalah mutlak. Dan semua materi yang akan saya bahas ini merupakan pandangan pribadi saya. Dan keputusan jual beli ada di tangan para investor. Setuju ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Helion Strategi. Nah, apa itu Helion Strategi? Jadi kita mengenal di Amerika Serikat sana ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah, di Amerika Serikat sana Helion Strategi adalah strategi market timing berdasarkan hipotesis bahwa pasar saham akan performnya atau bergerak lebih baik setelah Halloween, yaitu tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 Mei dibandingkan dengan performance di bulan Mei hingga Oktober. Kenapa begitu? Karena banyak yang menghipotesiskan kalau musim panas fund manager itu nggak fokus kerja, kepanasan, banyak liburan. Jadi mereka banyak switching dari instrumen saham ke instrumen yang lebih safe haven, seperti contohnya obligasi, emas, dan lain sebagainya. Dan juga biasanya antara bulan Mei sampai Oktober biasanya banyak sentimen negatif. Nah, nanti kita akan bahas apa itu sentimen negatifnya. Dan juga di penghujung tahun pasti fund manager, hedge fund manager ingin mempercantik performance portofolio mereka. That's why ada namanya window dressing di Santa Costelli. Dan biasanya sebelum Santa Costelli akan diawali dengan Helion Strategi. Yang mana kalau saya pribadi saya udah melakukan backtesting selama 10 tahun terakhir. Kurang lebih akurasi Helion Strategi ini cukup baik. Dan biasanya saya masuk lebih awal. Biasanya di minggu pertama atau kedua Oktober. Nah, itu terjadi tahun lalu, tahun ini, dan saham-saham perbankan yang kita pilih udah banyak cuan. Nah, nanti kita akan pilih saham-saham lainnya apa. Oke, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. S&P 500 Index performance-nya lebih bagus dari bulan November ke April dibandingkan dengan Mei ke Oktober. Dari tahun 1970 sampai 2017, kita lihat November sampai April performance-nya naik 6,9%. Sedangkan bulan Mei Oktober hanya 1,5%. Rata-ratanya ada di angka 5,4%. Nah, kalau di tahun 91 sampai 2017, Mei sampai Oktober cuma 2,1. Oktober November atau November April 6,8%. Tetapi kalau menurut pandangan saya di tahun 2023 nanti kita perlu waspada di Q1. Misalnya nanti ada bad news mengenai resesi dan lain sebagainya. Biasanya market itu akan potensi koreksi setelah Januari effect. Januari effect itu biasanya sampai minggu kedua, minggu ketiga Januari. Nah, kalau teman-teman ingat di tahun 2021 grup Antam Trio Macan itu hancur di akhir bulan Januari. Kalau teman-teman ingat. Nah, makanya Januari effect itu teman-teman perlu hati-hati. Kalau udah membentuk pola pembalikan arah, nanti teman-teman belajar teknikal seperti trennya patah, membentuk pola
bearish reversal pattern seperti double top, head and shoulders, atau patah MA20, teman-teman harus waspada. Oke ya, itu yang perlu teman-teman catat 3 tadi. Nah, saya kembali lagi ke Helen strategi. Jadi key takeaways dari Helen strategi itu apa? Key takeaways-nya adalah sebagai berikut. Helen strategi ini menyarankan bahwa investor itu harus lebih berani. Nah, ini saatnya kita berani nih. Banyak orang bilang resesi. Tapi saya masih yakin hingga penghujung tahun 2022 market kita masih rally. Karena kondisi fundamental ekonomi kita cukup baik. Plus di Amerika Serikat sana di kuartal 3 kemarin pertumbuhan GDP-nya positif setelah 2 kuartal beruntun negatif. Nah, itu good news nih yang baru saya sampaikan hari ini. That's why sampai akhir tahun saya cukup optimis untuk IHSG bisa menembus hingga kisaran area 7.400 sampai 7.500. Kemudian berbagai bukti menunjukkan bahwa strategi ini sukses dalam beberapa tahun. Tetapi banyak yang nggak bisa menjelaskan. Nah, tadi itu hipotesis saya itu karena ada liburan, sentimen jelek di bulan Mei, Oktober, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Halloween indikator merupakan sesuatu yang anomali, tetapi berdasarkan bukti itu bisa berhasil. Nah, that's why saya dan Suko Sekuritas dari tahun ke tahun satu-satunya sekuritas yang selalu menggemakan Helen strategi. Karena saya percaya, saya udah backtesting 10 tahun terakhir, potensi suksesnya itu sangat besar. Nah, mengapa di bulan Mei sampai September biasanya IHSG sangat volatile? Tadi saya sudah sampaikan, karena banyak sentimen negatif. Sentimen negatif biasa muncul semua itu di bulan September. Sebelum nanti ada laporan Q3 di bulan Oktober yang biasa banyak memberikan surprise hingga akhirnya IHSG bisa rebound sampai hampir menuju 7.100 sekarang. Dan inilah alasan mengapa di bulan Agustus sampai September stock market cenderung bergerak bearish, terutama di tahun ini. Nah, yang pertama, minimnya sentimen positif di market setelah pengumuman result Q2. Baik laporan keuangan emiten maupun data makroekonomi quarterly. Biasanya setelah kuartal 2 itu banyak berita-berita buruknya. Kemudian kecenderungannya bahkan banyak sentimen negatif melanda IHSG dalam bulan Agustus September. Waktu itu apa? Nanti kita akan bahas mulai dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang cukup agresif sampai 3,25%. Kemudian Indonesia juga melakukan kenaikan suku bunga sampai 4,75%. Itu juga menjadi faktornya. Kemudian musim panas di negara Eropa yang saya sampaikan tadi mengakibatkan investor lebih defensif, switching dari instrumen pasar saham pindah ke obligasi. Dan yang keempat, investor asing masih memiliki pengaruh bursa efek Indonesia dengan kepemilikan sekitar 40%. Nah, kalau IHSG di Agustus sampai September tahun 2022 yang bisa kita perhatikan adalah IHSG sanggup tertahan di atas 7.000 walaupun sempat jeblok. Karena kenapa? Karena kita negara yang proxy to komoditas. Perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan harga batu bara dari tahun lalu di bawah 100 USD per ton sekarang sudah mencapai hampir 400 USD per ton, atau kemarin sempat juga sudah sampai 420 USD per tonnya. Sehingga apa? Sehingga ini mampu mengakibatkan revenue dari perusahaan-perusahaan komoditas termasuk terutama batu bara mengalami kenaikan cukup signifikan. Dan juga ditunjukkan dengan kenaikan dari earnings atau bottom line dari perusahaan batu bara tersebut. Dan karena Indonesia itu banyak kota-kota daerah-daerah yang penghasil utamanya dari komoditas, daya beli masyarakat jadi naik karena mereka punya pendapatan. Apalagi COVID-19 sudah mulai melandai. Akhirnya apa? Akhirnya tingkat NPL menurun, non-performing loan atau kredit macet. Kemudian banyak orang mulai berani melakukan ekspansi usaha.
Sehingga tidak heran hingga kuartal 3 2022 ini performance saham-saham perbankan secara laporan keuangan lebih baik dari tahun lalu, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan performance sebelum COVID di tahun 2019. Dan berdasarkan data yang saya peroleh, perbankan ini loan growth-nya naik di angka 10,62%. Dan ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat di Q2 2022 sebesar 5,44%. Nah, tapi kalau kita flashback, akhir September, minggu pertama Oktober, IHSG sempat gonjang-ganjing turun di bawah 7.000. Kenapa? Karena Amerika Serikat menaikkan suku bunga sangat agresif hingga mencapai 3,25% waktu itu. Tetapi untungnya BI berani mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga sampai 4,25%. Tentu saja ini mengakibatkan apa? Kemudian naik lagi ke 4,75%, mengakibatkan apa? Mengakibatkan capital outflow dari bursa Indonesia berkurang. Sehingga kita tidak heran 1-2 minggu belakangan ini kalau kita lihat foreign udah net buy di Indonesia. Ini merupakan pertanda bagus mengenai bursa kita. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kaitan mengenai inflasi tinggi yang berkepanjangan. Atau Ibu Sri Mulyani dan berbagai ekonom lainnya menyebutkan tren ini dengan nama stagflation, yaitu inflasi tinggi yang berkepanjangan yang tidak ujung turun. Dampaknya apa? Adanya inflasi yang berkepanjangan. Dampaknya adalah daya beli masyarakat bisa turun kalau misalnya harganya naik terus. Dan hal ini udah mulai terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kita bersyukur di Indonesia inflasi masih cukup terkendali. Karena mengapa? Karena kita memiliki ketahanan pangan yang kuat. Trade balance kita positif, cadangan devisa kita positif. Dan rata-rata inflasi yang terjadi di luar sana itu diakibatkan oleh apa? Kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga komoditas mengakibatkan cost of goods sold, biaya operasional dari perusahaan-perusahaan itu mengalami kenaikan. Contohnya, misalnya aku produksi makanan atau manufaktur misalnya, pasti bahan bakarnya untuk produksi untuk pabriknya itu butuh apa? Tenaga listrik. Ada yang sumbernya dari batu bara, oil dan lain sebagainya. Padahal harganya lagi melambung tinggi. Ini mengakibatkan biaya operasional naik. Kemudian kalau kita flashback ke belakang lagi, kenapa harga komoditas bisa naik? Karena perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply komoditas itu terganggu sama batu bara. Banyak negara-negara barat NATO mengsanksi Rusia supaya tidak bisa ambil barang dari dia, batu bara. Karena nggak bisa ambil barang dari dia, supaya terbatas, harganya naik. Nah itu yang mengakibatkan batu bara naik hingga terdampak ke industri-industri. Dan di bulan September lalu, The Fed sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial bahwa The Fed menyatakan bahwa akan membiarkan bisnis dan rumah tangga merasakan sakit lebih dalam sebagai harga yang harus dibayar untuk melawan inflasi. Walaupun akhirnya di bulan Oktober ini banyak petinggi The Fed menyatakan bahwa mereka akan lebih slow down untuk menaikkan suku bunga yang diapresiasi oleh pasar. Semalam kita lihat Dow Jones kembali di atas 32.000, sempat di 29.000 dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ekonomi dalam negeri, kita lihat Bank Indonesia sudah meningkatkan suku bunga sekarang udah sampai 125 basis point. Ini slide-nya saya bikin awal Oktober sepanjang tahun 2022.
Dan inflasi di Indonesia sudah mencapai 4,69% di bulan Agustus 2022. Tetapi inflasi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di Eropa, di Inggris yang sampai kacau balau, dan juga Amerika Serikat. Dan diproyeksikan hingga penghujung tahun ini, dikarenakan kenaikan harga BBM, inflasi kita potensially di kisaran area 6-7%. Tapi ini masih much better dibandingkan dengan negara lain. Apalagi cadangan devisa kita kuat, trade balance kita positif, daya beli masyarakat mulai naik pasca COVID. Industri-industri mulai ekspansif ditunjukkan oleh PMI Index, sehingga kita tidak perlu khawatir. Setelah berbagai bad news yang terjadi bulan Agustus, September hingga awal Oktober, IHSG potentially bisa achieve target di 7.400 di penghujung tahun ini. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai sentimen-sentimen negatif di bulan Agustus, September dan awal Oktober, dan berbagai sentimen positif yang udah mampu meredam kekhawatiran pasar. Kira-kira menjelang Halloween strategi di Indonesia tahun 2022, saham-saham apa yang menarik untuk kita perhatikan? Nah, sebelum kita masuk ke saham, saya akan sampaikan beberapa berita. Ada kaitan kenaikan BBM, ada kaitan mengenai inflasi, kemudian kenaikan suku bunga, sekarang udah mencapai 4,25%. Sekarang udah bagus ya, kemarin masih 3,75, foreign outflow. Kenapa? Spreadnya kecil banget. Amerika Serikat suku bunga 3,25, di Indonesia masih 3,75. Nah, spreadnya sekarang udah menjauh lagi sampai area 4,75. That's why foreign inflow terus. Kemudian GDP kita juga masih positif pertumbuhannya. GDP itu apa? Pertumbuhan perekonomian, indikator pertumbuhan perekonomian. Indonesia masih meningkat sampai Q2 itu 5,44%. Yang turun itu Amerika 0,6, Singapura 0,2, dan kita termasuk yang paling unggul dibandingkan lain-lainnya. That's why tadi saya bilang fundamental ekonomi di Indonesia cukup kuat. Neraca perdagangan kita juga surplus selama 29 bulan beruntun sejak April 2020. Karena adanya kenaikan harga komoditas yang menguntungkan negara kita sebagai negara yang proxy to commodity. Kemudian current account devisa kita juga terus positif yang mampu menjaga kestabilan rupiah. Dan mata uang kita, walaupun rupiah kita udah melemah sampai 15 ribuan, kita masih salah satu yang terkuat di Asia, bahkan di dunia. Kita mungkin hanya kalah dari Hong Kong, dari Singapura, tapi kalau teman-teman bandingin sama Jepang, Jepang terdepresiasinya jauh banget. Euro terdepresiasi juga dalam banget. Pound sterling sama. Kita cukup kuat dalam hal ini. Karena mengapa? Kita mampu menjaga foreign outflow yang terjadi. PMI Index masih ekspansif di angka 51,7. Bahkan di bulan September kemarin udah mencapai angka hampir 53. Artinya apa? Manufaktur kita masih terus bertumbuh. Dan berbagai perusahaan-perusahaan mencetak bottom line positif, meningkat dibanding 2021, terutama retail, consumer goods. Karena apa? Karena masyarakat udah mulai bisa beraktivitas normal pasca kejadian COVID-19. Penjualan mobil pun ikut melonjak. Sehingga menurut pandangan saya, hingga penghujung tahun 2022 atau hingga bulan Januari tahun depan, potensially IHSG kita aman dan it's a good timing to enter the market. Nah, kalau misal luar negeri resesi, what happened to Indonesia? Kalau misalnya tahun depan resesi,
Tadi saya cerita kan, potensi Indonesia juga bisa crash marketnya. Kenapa? Indonesia itu 40%-nya masih asing yang pegang. Kalau market luar negeri crash, turun, mereka harus gimana? Ada potensi kena margin call. Kena margin call terus gimana? Mereka jual kepemilikannya di negara-negara yang masih aman, salah satunya Indonesia. Sehingga ada potensi juga terjadi. Tetapi tidak dalam waktu dekat. Mungkin di Q1 tahun depan atau Q2, we never know. Yang penting saat Halloween ini manfaatkan momentum untuk dapat cuan dulu sebelum nanti kita raise cash untuk tahun depan. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dari sini kira-kira sektor apa yang menarik untuk kita perhatikan? Oke, tadi saya sudah cerita ya semuanya ya. Trade balance kita positif, daya beli masyarakat naik, PPKM udah dilonggarkan, kemudian trade balance kita positif, rupiah kita masih oke dibanding yang lain, kemudian daya beli masyarakat meningkat, bisa ditunjukkan dengan hasil retail yang bagus dan juga penjualan mobil yang luar biasa. Kira-kira sektor apa yang menarik? Nah, ini dia. Kita akan bahas satu persatu, kita langsung bahas teknikalnya. Kira-kira saham apa yang terdampak positif? Dan di Halloween strategi awal bulan Oktober, saya waktu itu udah bikin acara di Suka-Sukita, saya bisa dicek di IG Live saya. Dan waktu itu saya minta rekam tapi nggak direkam full ya. Di situ saya semua udah menyampaikan tuh saham-saham apa yang menarik. Dan saham kita yang udah jalan waktu itu adalah saham perbankan. Karena performa perbankan di Q3 2022 jauh lebih bagus dibanding tahun lalu, bahkan lebih bagus dari sebelum COVID. Nah, ini poin yang ketiga, ini saham yang udah jalan. Saya tunjukin area-area resistennya. Oke, ini saya biasanya pasang moving average 20, 50, 100. Oke, nanti ini teman-teman akan dibahas lebih detail bareng training sama teman-teman dari Sukor Makassar. Gimana pakai spot. Waktu itu kita udah mulai akumulasi di kisaran area sini nih untuk BRI. Jadi sini saya sudah mulai perintahkan akumulasi dan kurang lebih returnnya udah hampir resisten. Ini udah mulai bisa taking profit. Keuntungannya udah kisaran hampir 10%. Waktu itu saya rekomendasi BPCA juga. Rekomendasi BPCA waktu itu di kisaran area sini, area berikutnya sini, returnnya juga udah lumayan, udah hampir 10% juga. Dan BPRI waktu itu juga udah saya rekomendasikan di kisaran awal Oktober, di kisaran cup and handle-nya sini. Dan sekarang returnnya juga udah lumayan. Yang mau taking profit bertahap juga bisa, kita switching ke saham-saham yang belum gerak. Nah, yang belum gerak itu apa sih? Yang pertama, bentar lagi musim dingin di bulan November, Desember, Januari. Banyak negara-negara di Eropa udah mulai minta dikirimin batu bara. Salah satunya dikirimin batu bara dari Indonesia. Sehingga potentially jika perang antara Rusia Ukraina masih terjadi dan sanksi ekonomi terhadap Rusia masih diberlakukan, saham-saham batu bara masih cukup menarik. Tetapi dengan catatan, yang pertama, perang masih berlangsung, dan dua, sanksi ekonomi terhadap Rusia masih berjalan. Sehingga harga komoditas batu bara masih bertahan di dekat area 400 USD per tonnya. Sekarang di kisaran 380 masih aman. Nah, oleh karena itu untuk saham-saham coal kita bisa perhatikan yang cukup menarik. Yang pertama adalah PTPA. PTPA
MDKA ini sempat turun dalam karena kenapa? Karena dia diminta pemerintah untuk ngambil PLTU, sehingga potentially dia nggak bakal bagi dividen atau dividennya berkurang. Padahal banyak yang nggak tahu PLTU itu juga menghasilkan keuntungan. Nanti keuntungannya akan dia bagi sama PLN, karena PLTU ini akan join operation antara PLN dan juga PTBA. Nah, untuk PTBA ini saya ganti moving average 200 ya. Dia berhasil tertahan di moving average 200-nya. Nih lihat. Moving average 200. Benar ya? Di kisaran area 3730 sampai kisaran 3680 atau di bawah 3750, teman-teman boleh kolek PTBA. Di bawah 3750 bagus. Stop loss kalau dia jebol dari handle-nya sini di bawah 3600. Dicatat ya, ini yang mau spekulasi. Dan jika dia breakout dari 3870, dia akan berpotensi akan menutup gapnya di kisaran area 3970. Dan nextnya ada potensi ke moving average 50 ke 4100 dan nextnya 4310. PTBA cukup menarik selama dia tidak jebol di bawah 3600 tadi. Dia tertahan di moving average 200. Kemudian yang kedua, ini ada perusahaan batubara yang ekspansi juga ke kendaraan listrik, dan dia tertahan di area moving average 50-nya, yaitu adalah Indi. Dia selalu ditahan di moving average 50 yang warna merah ini. Jadi teman-teman bisa jaga lakukan pembelian di dekat-dekat moving average 50. Dan beberapa resisten yang masih diuji ada di sini, yang masih belum tembus di kisaran area 3400, yang bisa di kisaran area 3630 dan 3900. Lakukan stop loss jika dia breakdown di kisaran sini, kisaran di moving average 20. Jangan sampai dia jebol di moving average 20. Moving average 50. Itu area stop loss-nya. Dan kemudian yang udah mulai ada tanda-tanda akumulasi, yaitu adalah Harum Energy. Dia juga udah diversifikasi ke electric vehicle, di mana dia sudah punya smelter nikel juga. Punya smelter nikel batu bara. Pendapatannya, revenue-nya udah 50% dari batu bara, 50% dari nikel. Jadi dia masih futuristik juga lah. Misalnya antar perang terdampak bikin dia harga coal-nya bermasalah, tapi dia kaitan green energy, dia ada EV related. Dan Harum Energy ini sekarang sedang tertahan di area support. Nah, ini bisa perhatiin. Oke ya, lakukan akumulasi di area 1580, dekat-dekat 1580 bagus. Stop loss jika turun di sini nih. Jika turun di bawah 1510 kita stop loss atau closing. Dan potensi upside-nya cukup menarik di area 1750, 1850 dan target fundamental support di area 2350. Kemudian kaitan electric vehicle lainnya, tentu saja kita nggak lupa sama copper. Dan MDKA ini juga baru saja akuisisi nikel, tambang nikel di beberapa negara. Di Kalimantan dari company yang lain yang berhutang sama dia. MDKA juga masih menarik. Di sini dia baru break dengan volume tipis yang masih ada. Kita bisa akumulasi di kisaran sini di handle-nya 3720 sampai 3820 dengan stop loss kalau turun di bawah 3550. Ini MDKA juga bisa kita jaga. Nah, setelah kaitan mengenai saham-saham coal, saham-saham nikel, perbankan udah. Saham apa yang menarik lagi?
tadi saya udah bahas juga bahwa penjualan mobil mengalami peningkatan pesat. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap Astra International. Dan jangan lupa, di Astra International itu juga ada United Tractor di bawahnya dia, yaitu kaitannya mengenai kontraktor batubara. Dan juga di bawahnya ada AALI, itu kaitannya mengenai CPO. Dan di sini Astra International menarik melakukan pembelian di kisaran area breakout-nya sini 6280, 6275 sampai moving average 200-nya di kisaran area 6500. Resistennya di kisaran area 6850 dan 7050. Stop loss kalau turun di bawah 6250. Kemudian yang kelima, sektor konstruksi. Pemerintah akan membereskan IKM paling lambat tahun 2024. Karena kita akan pindah ke ibu kota baru. Oke? Dan ini akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk mendapatkan mandat proyek-proyek baru. Dan Waskita dan Adikarya udah terkoreksi cukup dalam. That's why saya cukup bullish sama dua saham ini. Dan harga sekarang cukup rasional untuk kita akumulasi. Lakukan akumulasi Adikarya di kisaran 550 hingga 500. Stop loss jika turun di bawah 475. Harus stop loss ya, ini sahamnya kalau nggak stop loss pergerakannya sangat volatile. Dan Waskita stop loss jika di bawah 400. Akumulasi bisa dekat-dekat 450. Dan yang terakhir, kita lihat Nasdaq udah turun dalam. Nah, kemarin reboundnya cukup kencang. Sehingga saham-saham kaitannya mengenai teknologi dan bank digital akan cukup menarik untuk kita koleksi. Yang pertama, untuk teknologi, Goto. Goto udah cukup dalam koreksinya. Spekulatif buy di dekat area 185 sampai 190. Stop loss jika turun di bawah 180. Dan jika dia breakout 200, potensially bisa ke 212 dan nextnya ke 244. Dan sebagai informasi, masih ada BUMN yang nyangkut di Goto, Telkom, itu harganya di angka 272. Padahal akhir tahun dia pasti nggak mau rugi lah, karena takut kena audit juga ya. Kalau rugi juga nggak mau banyak-banyak. Nah, Goto ini cukup menarik karena kalau kita lihat cost-nya Telkom beda segitu. Tetapi perhatikan tanggal 30 November ada lock up-nya buka. Kalau teman-teman spekulasi dan belum ada dengar-dengar mengenai siapa standby buyer tanggal 30 November, sebelum itu bisa taking profit lebih dahulu 30 November sebelum itu. Kemudian BBYP, Bank Neo Commerce. Dia waktu itu breakout pola double bottom. Untuk up and handle di sini di area 845. Nah, dekat-dekat 845 ini boleh collect BBYP. Stop loss di bawah 700. Beberapa area resisten bisa diperhatikan 1070 dan nextnya di area 1140. BBWP juga menarik karena dia masih di bawah 2 triliun. Masih di bawah 3 triliun modalnya. Per tahun depan kalau di bawah 3 triliun, dia harus turun level banknya. Padahal dia bank digital, bikinan Cina. Dia pasti nggak mau dia turun level banknya. Nah, that's why potensinya dia akan ada corporate action dan ini akan menjadi sentimen positif untuk bank BBYP. Oke, sekian dari saya. Mungkin kita akan lanjut Q&A dan terima kasih semuanya. Sukses kualitas. Semoga kita buat kita semua.